semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuition Infinite. Dan seperti biasa, kali ini pembacaan adalah tentang pembacaan secara general, pilih kartu secara general. Tapi seperti biasa, kalau kalian ingin pilih berdasarkan gambar, maka nanti gue bakal tampilin gambarnya. Tapi kalau kalian ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, 2, 3, 4. Dan untuk temanya kali ini adalah tentang finansial kamu dan karir kamu untuk 1 tahun ke depan. Pembacaan ini timeless, jadi kalau kamu yang lagi dengar ini sekarang, di bulan-bulan Februari, itu mungkin pembacaan ini bisa untuk sampai akhir tahun atau awal tahun depan. Tapi kalau buat kamu yang enggak, ini tetap bisa dipakai pembacaannya untuk timeless 1 tahun ke depan. Oke, so kalau gitu, buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, langsung aja kita bakal tampilin gambarnya. Ini dia. Oke semuanya, buat kamu yang ingin tahu video seperti ini, kalian bisa cek my channel dan jangan lupa subscribe. Dan buat kamu juga yang ada request ingin ada pilih kartu tentang apa, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Dan seperti biasa, beberapa kartu bakal dibuka secara bersama-sama. Oke, grup 1. Di sini ada Ace of Cups reverse, Ace of Wands upright. Oke. Ada kartu Judgment dan ada kartu Six of Swords. Gue bakal ambil 2 lagi deh. Ada Page of Swords dan ada juga kartu The Devil reverse. Dan kamu juga dapat kartu Uncovering Treasure. Oke, next card. Oke, ada kartu Fellow Travelers, dan juga kartu Impasse. Ada kartu Fellow Travelers dan juga ada kartu Impasse. Oke, untuk kamu grup pertama, gue mau kasih tahu di 1 tahun ke depan untuk karir dan finansial kamu itu akan berkembang cukup baik, terutama dengan adanya kartu The Devil reverse di sini. Tapi yang mau diingatkan, di sini kamu juga punya kartu Judgment, yang artinya apa? Artinya timbal balik itu akan sangat-sangat berlaku untuk karir kamu di 1 tahun ke depan. Jadi ini lebih ke arah bukan faktor luck, bukan faktor keberuntungan, tapi ini lebih ke arah timbal balik. Kalau kalian mengusahakan, maka akan terjadi. Intinya, taruhlah usaha atau taruhlah sesuatu yang harus dibayarkan untuk mendapat terasur ini, untuk mendapat kesuksesan ini. Karena kartu pertama kamu, kartu Uncovering Treasure, menemukan sebuah harta karun, dan ini lebih ke arah tentunya harus ada yang namanya pencarian. Karena di sini kamu juga punya kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands ini lebih ke pada kalau nanti itu kayak kamu menemukan suatu hal yang baru dalam 1 tahun ke depan, di mana hal tersebut bisa memberikan finansial lebih atau jenjang karir yang lebih atau kesempatan-kesempatan untuk memajukan karir kamu. Dan di sini gue juga mau ingetin sesuatu yang baru datang tentunya juga dibarengi dengan adanya sesuatu yang harus dilepaskan. Makanya kartu Six of Swords reverse di sini ini lebih ke arah untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak sejalan lagi. Karena hal yang baru itu harus datang supaya kamu bisa menemukan harta karun ini. Dan di sini juga ada kartu Page of Swords. Kartu Page of Swords sendiri ini itu lebih kepada kalau misalnya ada sesuatu yang baru datang, dan sesuatu yang baru datang ini entah kenapa lebih jauh menarik daripada apa yang kalian jalankan selama ini. Entah kenapa kalian benar-benar kayak
kreativitas kamu, serta minat kamu semua kedorong ke arah sesuatu yang baru ini. Mungkin kalian sudah punya planning, kalian ingin lakukan apa, atau buat kamu yang planningnya terlalu banyak, ini lebih disarankan untuk fokus ke hal atau untuk fokus ke planning yang dimana planningnya itu membuat kalian happy dan tidak terlalu suntuk. Dan untuk kartu Page of Swords sendiri ini diibaratkan kalau apapun yang terjadi di kedepannya, kalian itu bisa melewati itu semua sampai kamu menemukan harta karun yang ada di depan mata kamu ini. Dan gue juga mau bilang tentang kartu Ace of Cups Reverse. Kartu Ace of Cups Reverse ini dibilang kalau misalnya hati kamu tertutup atau pemikiran kamu tertutup dan hanya itu saja, maka nanti ini tidak bisa sejalan dengan sesuai apa yang seharusnya kamu lakukan. Karena balik lagi, semua itu tergantung apa yang kamu lakukan sekarang, dan kalau kamu menutup hati kamu, serta menutup pikiran kamu untuk tidak mau melihat hal yang berbeda, karena yang tadi gue bilang, ada hal lain lagi yang jauh lebih menarik yang bakal kalian temukan, maka ya hal tersebut juga tidak akan datang, dan hanya itu saja. Dan ini juga bisa berkaitan tentang break habit atau kebiasaan-kebiasaan lama yang harus dilepaskan. Karena sekali lagi, Six of Swords ini juga bisa berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, terutama kartu The Devil Reverse di sini juga berkaitan tentang kebiasaan-kebiasaan. Dan di sini gue sangat punya pesan untuk kamu yang suka menunda-nunda pekerjaan. Kalau kamu menunda-nunda sesuatu, ya hasilnya juga akan tertunda. Karena sekali lagi, ingat, 1 tahun ke depan, judgment, karma, atau timbal balik itu lebih terlihat ketimbang faktor keberuntungan. Dan di sini juga ada kartu Fellow Traveler, support is all around you. Tapi di samping ini juga dibilang kalau walaupun faktor timbal balik adalah hal yang paling utama di sini juga mau dikasih tahu nanti kamu akan menerima dukungan yang secara tidak langsung atau secara tidak kamu sangka-sangka, dukungan itu akan datang ke kehidupan kamu. Dan di sini ada kartu Impasse, reflect and redirect your energy. Untuk kartu ini gue lebih menghubungkan dengan kartu Page of Swords ini ya. Kartu Page of Swords itu juga lebih ke arah kalau nantinya masalah apapun di depan mata kalian bisa melewati. Tapi dengan kartu Impasse ini artinya juga perlu ada evaluasi. Ini lebih ke arah evaluasi perkembangan kamu selama 1 tahun nanti, apakah masih di tempat yang sama. Karena sekali lagi buat kamu, harus ada sesuatu yang berbeda yang datang di kehidupan kamu di 1 tahun ke depan supaya uncovering treasure menemukan harta karun ini bisa benar-benar terjadi. Oke, gue bakal buka kartu lainnya. Gue bakal ambil yang paling atas, ada kartu Dream and Journey. Artinya, buat kamu 1 tahun ke depan, coba deh kalian punya mimpi yang baru atau punya planning yang baru. Kartu ini lebih dikatakan kalau kalian jangan takut untuk mempunyai mimpi, dan dari mimpi itu akan ada perjalanan-perjalanan baru, di mana perjalanannya ini akan membawa kamu ke next level kamu berikutnya. Ada kartu Star Ancestor, follow the voice of your soul. Ikuti kata hati, ikuti apa yang kalian inginkan, apa yang kalian lakukan. Dan kalau gue baca, sebagian dari kamu di sini akan ada banyak kerjaan di 1 tahun ke depan, artinya ada kerjaan double-double, ada yang harus kalian lakukan secara bersama-sama, dengan waktu yang sama, dan mungkin 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Tapi tetap yang paling utama adalah ikuti kata hati kamu, mana prioritas utama kamu, dan disitulah kamu harus fokus. Oke, next card. Ada kartu Snow Leopard, Mystery, Agility, Belief, and Sensitivity. Dan gue bakal ambil kartu berikutnya, Stick Insect, Stillness, Awareness, Discernment, dan juga Computer. Buat kamu, grup pertama,
Selain kalian harus ikuti kata hati kalian, di sini dengan adanya kartu discernment ini dan juga computer serta awareness, harus ada sesuatu pengetahuan atau suatu pengetahuan di mana kamu yakin benar tentang pilihan kamu atau suatu kesadaran tentang apa yang kamu lakukan sekarang. Dan ini lebih ke arah juga tentang penilaian. Penilaian kamu di 1 tahun ke depan itu harus tajam. Dan di sini mungkin juga ada hubungannya dengan kartu judgment ini yang dalam arti kata judgment sendiri juga berupa penilaian. Dan penilaian ini harus kalian benar-benar tinjau kembali apapun yang kalian planningkan. Kalau kalian ingin invest sesuatu, ingin punya investasi, itu harus ada penilaian yang benar-benar cermat serta harus ada kesadaran kalau misalnya apakah dengan kalian invest di sini itu akan benar-benar menghasilkan dari investasi kalian atau malah duitnya nggak bisa muter. Oke, so untuk Snow Leopard ini lebih ke arah misteri dan sensitivity. Akan banyak hal yang tidak terduga datang ke kamu di 1 tahun ke depan, terutama dalam hal finansial dan dalam hal karir. Dan ini juga sensitivity itu berkaitan tentang kamu membuka diri kamu untuk hal-hal yang baru. Yang seperti tadi gue bilang, Ace of Cups di sini reverse yang artinya harus ada pandangan yang berubah, harus ada pandangan-pandangan baru yang masuk ke kamu, dan itu akan membuat kamu lebih sensitif atau lebih sadar terhadap lingkungan kamu atau terhadap sekitar kamu. Terutama di tempat kerja. Oke, next card. Oke, ada kartu Wheel of Fun dan Crystal Clear Intention. Sekali lagi, Crystal Clear Intention ini hampir sama kartunya dengan Stick Insect ini dan juga hampir sama dengan kartu Impasse ini, Reflect and Redirect Your Energy, yang artinya memang harus ada sesuatu yang jelas di mata kamu saat kamu ingin mengeluarkan uang, saat kamu ingin mengeluarkan stok finansial kamu, investasi kamu, harus ada sesuatu tujuan yang jelas, dan tujuan ini harus benar-benar jelas, dan kamu yakini dan kamu nilai adalah hal yang tepat. Ini juga bisa berkaitan dengan pemilihan karir buat kamu yang masih kuliah, ingin tahu karir kamu seperti apa. Ini juga berarti tentang pilihan karir kamu. Atau buat kamu yang masih SMA sekarang, mungkin ini juga bisa berkaitan dengan jurusan kuliah kamu. Ada kartu Wheel of Fun buat kamu sebagian perjalanan kesuksesan kamu ini itu juga nanti akan membawa hal yang baik ke arah relationship atau percintaan kamu. Tapi di samping itu ini juga bisa berarti ke arah dimana kamu akan menemukan komunitas, dan komunitas itu adalah komunitas yang tepat untuk kamu bisa mengembangkan diri kamu atau bisa menjadi diri kamu apa adanya. Oke, next card. Sebelum gue ambil satu kartu tarot, gue bakal buka kartu tentang life purpose, tujuan hidup, dan ini mungkin bisa menjadi perubahan untuk kamu di 1 tahun ke depan. Ada kartu time to decide. Waktunya adalah sekarang. Waktunya adalah sekarang kamu memutuskan keputusan tentang finansial kamu, karir kamu, yang biasa-biasa aja. Waktunya sekarang untuk kamu mengembangkan diri kamu, untuk kamu membuat akar-akar yang baru. Dan di sini ada kartu Light and Love. Kartu Light and Love ini juga berartikan kalau misalnya perjalanan karir kamu itu akan sangat-sangat berhubungan dengan yang namanya memberikan sesuatu kepada orang lain secara tulus. Ini bisa dalam arti kamu kerja di tempat di mana kamu memberikan energi yang sangat positif kepada orang di sekeliling kamu. Oke, so kartu tarot terakhir buat kamu grup pertama. Oke, ada kartu Seven of Cups Reverse. Kartu Seven of Cups Reverse ini lebih berkaitan tentang mimpi ya. Gini, gue mau bilang mimpi itu boleh, sangat-sangat boleh dengan adanya kartu Dream and Journey ini, dan juga dengan ada kartu Ace of Wands ini, kalian memang diharuskan untuk mempunyai mimpi. Tapi sekali lagi, mimpi itu harus punya tujuan yang jelas.
Crystal clear intention, tujuan kamu apa? Kalau kamu punya uang banyak, jangan hanya sekedar kalian bilang kalian ingin punya uang banyak. Tapi uang banyak itu harus punya nilai, harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk membahagiakan orang tua atau untuk bisa membangun sesuatu yang nantinya bisa berguna atau bisa berpengaruh terhadap orang lain. Jadi tidak hanya habis, tapi memang harus ada value-nya, harus ada nilainya. Makanya Seven of Cups Reverse ini lebih ke arah detail. Kalian harus detail. Kalau kalian punya sesuatu, mimpi kalian sesuatu, itu lebih diibaratkan itu apa, untuk apa, harta yang banyak itu untuk apa, dalam bentuk apa. Dan semuanya harus jelas, dan ini juga bisa berkaitan dengan Law of Attraction. Buat kamu grup 1, kalian bisa cari tentang Law of Attraction. Oke, so sampai di sini aja pembacaan grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu Narrow Pathway. Gue bakal buka kartu tarot dulu. Dan seperti biasa, beberapa kartu akan gue buka secara bersama-sama. Di sini ada kartu Ace of Swords Reverse. Oke. Ada kartu Four of Pentacles Reverse, Eight of Pentacles Reverse. Dan ada kartu di Empress. Dua kartu lagi. Ada kartu The Temperance Reverse. Satu kartu. Oke. Ada kartu Queen of Swords Upright. Oke, banyak banget energi feminim buat kamu. Tapi sebelum gue jelasin, gue bakal buka kartu lainnya dulu. Ada kartu Faraway Place, Get Ready for New Horizons. Dan satu kartu lagi, ada kartu Stepping into Power. Oke, grup kedua. Gue mau ngasih tahu buat kamu yang ngambil kartu atau yang ngambil grup 2 ini, kamu dapat kartu Narrow Pathway, tapi di sini ada dua kartu Major Arcana, ada The Temperance dan juga kartu The Empress. Gini, gue mau ngasih tahu untuk 1 tahun ke depan, finansial dan masalah karir kamu ini, ada beberapa hal yang membuat kamu galau. Terutama, apakah kamu harus lanjut dengan apa yang kamu kerjakan sekarang, atau nanti kamu punya perasaan seperti itu. Tapi ini lebih kepada karena apa yang kamu jalankan sekarang itu tidak membuat sesuatu yang membawa senyuman lagi di kehidupan kamu. Dan ini kalau gue katakan karena ada sesuatu yang tidak seimbang. Temperance Reverse ini lebih ke arah ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan itu bisa datang dari karena mungkin kamu terlalu fokus terhadap suatu hal sehingga kamu lupa dengan yang lainnya. Kartu di Empress ini adalah kartu tentang nurturing, atau kalau gue bilang kartu tentang merawat pribadi kamu, merawat kamu secara keseluruhan dari kepala sampai kaki. Dan ini mau dibilang kartu Eight of Pentacles ini lebih ke arah kalau kamu melakukan ini, yang ini terlupakan. Tapi kalau kamu melakukan ini, kamu kerja sesuai dengan apa yang kamu lakukan sekarang, sesuai dengan apa yang keseharian kamu agak sedikit terabaikan untuk masalah merawat diri kamu ini. Dan di sini dari kartu yang keluar ini mau dikasih tahu kalau misalnya keseimbangan itu sangat diperlukan. Makanya kegalauan kamu di sini adalah lebih karena kegalauan untuk melepaskan sesuatu yang berharga. Mungkin kamu itu adalah orang yang sangat sibuk, orang yang suka banget yang namanya kerja, dan mungkin kamu punya 2 atau 3 pekerjaan sekaligus, dan kalian bisa atasin itu, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang seimbang itu, kalian harus lepaskan beberapa dari apa yang kalian lakukan. Dan disitulah yang kalian agak ragu-ragu atau agak ada gejolak dalam pikiran kalian, haruskah kalian melepaskan ini atau enggak. Tapi yang mau dibilang, kalau apapun yang terjadi dari apa yang kalian lakukan sekarang, harus ada keputusan yang diambil. Dan keputusan ini sekali lagi itu berkaitan tentang tujuan. Jadi,
Kalau kamu belum punya goal ke depannya seperti apa, tentang finansial, tentang karir, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu punya goal itu. Dan ingat, yang harus dipentingkan lagi adalah keseimbangan. Dan dari goal kamu itu harus ada keseimbangan. Dan gue juga baca, sebagian dari kamu akan ada perjalanan yang berkaitan tentang karir atau pekerjaan atau finansial, yang dimana perjalanan ini harus kalian lalui untuk kalian lebih melihat sesuatu yang baru. Ini bisa jadi kalau kalian akan melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang nyata, tapi di sisi lain ini juga bisa untuk kalian memasuki suatu era atau memasuki suatu sesi yang baru atau new book dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan kalian. Dan ini akan ada juga transformasi diri kamu menjadi lebih baik. Kalau gue baca nantinya ada keputusan di mana keputusan tersebut membawa sesuatu yang baru terhadap diri kamu. Jadi bukan hanya pekerjaan kamu saja, tapi ini lebih kepada pekerjaan kamu, finansial kamu memberikan suatu pandangan yang baru atau kamu menjadi seseorang yang baru juga. Dan gue juga mau bilang di sini ada kartu Stepping into Power. Kartu Stepping into Power ini lebih dibilang kalau misalnya kamu itu adalah orang yang kuat untuk bisa melewati segala macam permasalahan, terutama permasalahan dalam bidang karir ini, dalam bidang finansial. Dan nanti ke depannya akan ditujukan kepada kamu jalan mana yang kamu harus pilih. Karena sekali lagi, narrow pathway ini lebih ke arah satu tujuan. Jalani sesuatu dengan satu tujuan atau satu goal kamu. Dan ini nanti akan ditunjukkan kepada kamu karena memang sebelum itu ditunjukkan ada proses di mana proses dilema dulu. Proses menanyakan sesuatu ke dalam diri kamu, apakah ini sudah harus berubah. Dan kalau gue baca juga, ini tentang kamu yang ada di comfort zone sekarang, yang ada di zona nyaman sekarang. Nanti kamu mulai ada proses menanyakan apakah ini sudah seharusnya berkembang. Keadaan kamu sekarang sudah harus berkembang karena sudah terlalu lama ada di comfort zone itu. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Oke, ada kartu Oracle. Dan ada kartu Stack, Trust and Thrive. Oke, dari dua kartu ini ada pesan yang berbeda. Pertama, kartu Oracle itu buat kamu yang lagi galau sekarang atau nanti kamu lagi di masa-masa kamu bingung harus apa. Oracle ini lebih ke arah tunggu sebuah informasi atau bukalah hati kamu untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi ini lebih ke menerima masukan-masukan dan kalian mungkin juga nantinya akan mendapatkan insight dari tempat lain, atau mungkin kamu yang suka dengan kartu Oracle, kamu akan baca Oracle dan kamu akan menemukan insight-insight tersebut. Tapi yang jelas ini tidak difokuskan insight ini akan datang dari mana, tapi lebih kepada pasti akan datang sesuatu yang membuat pikiran kamu klik, oh gue harus pilih ini. Dan di sini ada juga kartu Stack. Kartu Stack, Trust and Thrive ini juga lebih kepada kalau kamu sudah ketemu hal yang kamu inginkan, maka ini lebih ke arah percayakan diri kamu untuk maju dan jalanin aja. Karena kamu adalah sekali lagi orang yang strong, orang yang memang nantinya bisa melewati ini semua. Tapi gue mau ngasih tahu ini lebih ke arah transformasi ya. Sekali lagi akan ada transformasi yang cukup besar dalam diri kamu, dan ini nanti tidak hanya berpengaruh terhadap finansial. Sekali lagi, tidak hanya berpengaruh terhadap finansial, tapi juga bagaimana orang melihat kamu, pribadi kamu, dan ini juga mungkin bisa berkaitan dengan kesehatan kamu. Mungkin kamu memulai sebuah pola hidup sehat yang baru, dan kamu memutuskan itu yang nantinya mana akan membawa sesuatu yang baru juga. Oke, next card. Ada kartu Falcon, Focus, Action, Purpose, and Aspiration. Satu kartu lagi.
Ada kartu Earth, Physical Body, Grounding, Nurture, dan Cultivate. Oke. Ini benar-benar transformasi ya. Cultivate itu tentang transformasi di mana nanti akan ada transformasi yang sangat besar dari diri kamu, dan ini diawali atau dimulai dengan aktivitas yang berhubungan dengan karir kamu atau aktivitas kamu yang berhubungan dengan finansial kamu. Tapi kartu Falcon di sini itu lebih ke arah fokus aksinya dan juga tujuannya. Yang tadi sesuai dengan yang gue bilang, kalian kalau belum punya goal, pasang goal kalian dan fokus di sana, serta aksi kalian juga harus seimbang. Stepping into power, gunakan keahlian kamu, gunakan kreativitas kamu, apapun yang kamu punya, yang ada di diri kamu untuk terus maju ke tujuan kamu. Tapi memang, dalam perjalanan 1 tahun, seperti yang gue bilang tadi, ada hal yang membuat kalian galau, dan disitulah kalian harus menunggu informasi-informasi datang, atau kalian harus buat goal-goal, atau kalian mungkin bisa coret-coret di kertas, buku, atau di agenda kalian, apa yang sebenarnya kalian butuhkan sekarang ini. Dan kartu Earth di sini sekali lagi tentang grounding, nurture, dan cultivate, dan juga physical body. Ini buat kamu, ini juga berkaitan tentang cakra pertama, root chakra, karena ini sangat berkaitan tentang grounding. Grounding artinya sendiri adalah kesadaran, I do, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, present moment, waktunya sekarang. Dan ini lebih ke arah kalau kamu sudah punya tujuan yang pasti, sesuai dengan goal kamu, lakukan, jangan kemana-mana. Jangan kamu pasang planning, terus 1 bulan ke depan planning kamu berubah. 1 bulan ke depan planning kamu berubah. Makanya, goal kamu itu harus kuat. Goal kamu itu apa di awal? Oke, next card. Sebelum gue buka 1 kartu tarot terakhir, gue bakal ambil Life Purpose Oracle buat kasih insight, atau ini mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan kamu. Oke. Light and Love. Dan ada kartu Protected. Buat kamu yang ingin pindah karir, buat kamu yang ingin pindah alur pekerjaan atau tipe pekerjaan, jawabannya yes, kamu boleh. Selama kamu yakini itu adalah bagian dari goal kamu, bagian dari planning utama kamu, makanya jawabannya yes. Karena nanti ini akan membawa transformasi, sekali lagi transformasi ke kamu. Karena dari kartu Protected ini, itu dibilang kalau memang kamu akan merubah karir kamu, semuanya akan berjalan lebih baik daripada apa yang kalian bayangkan. Dan kartu Light and Love di sini juga dibilang, tetap punya energi positif, pemikiran positif, gimana? Pemikiran positif itu bisa mendatangkan hal yang positif juga di sekeliling kamu, di keluarga kamu, dan juga mungkin di tempat kerja kamu. Makanya dari kartu ini, sesuatu yang positif yang kamu berikan kepada lingkungan kamu itu akan membawa sesuatu yang memudahkan. Itu akan membawa kemudahan untuk perjalanan kalian ini. Oke, gue bakal ambil kartu tarot terakhir untuk kamu. Apa hal lagi yang harus kalian ketahui? Oke. Ada kartu Nine of Swords Reverse. Artinya ini lebih ke arah healing atau hilangkan anxiety kamu, stres kamu, dan ini memang bukan hal yang mudah, tapi ini harus dilakukan karena inilah salah satu yang nantinya bisa membuat kamu stuck di perjalanan kamu ini. Oke, kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu Navigating by the Stars, Follow Your Bliss. Gue bakal buka kartu tarot dulu. Dan seperti biasa, sebagian kartu akan gue buka secara bersama-sama. Grup ketiga. Grup 3 ada kartu Toughans. Ada kartu Nine of Pentacles. Oh, oke.
Ada kartu Six of Wands. Wow, grup ini sangat positif ya. Dan ada kartu Four of Cups. Oke. Ada kartu Ace of Pentacles. Ada kartu The Emperor. Oke, grup ketiga. Next card. Ada kartu Discovering the Truth. Dan satu kartu lagi, ada kartu Watching Clouds. Oke. Grup ketiga, gue mau ngasih tahu, kamu itu punya kartu yang sangat-sangat baik ya. Kartu Six of Wands ini lebih ke arah victory atau kemenangan. Atau kalian akan mendapat upah yang selama ini kalian impi-impikan dari kerja keras kalian. Semuanya akan terupahi, terutama di sampingnya langsung adalah Nine of Pentacles, yang artinya ada kemandirian, ada independen. Buat kamu yang ingin jadi independen, ingin punya penghasilan sendiri dan tidak tergantung oleh siapapun, ini adalah jawaban yang tepat. 1 tahun ke depan akan banyak banget perubahan, dan perubahan ini lebih ke arah kamu sebagai sosok yang independen. Serta ada kartu Two of Wands. Kartu Two of Wands lebih ke arah planning. Planning kamu di 1 tahun ke depan itu lebih ke arah kalian harus maju sesuai ikuti arahan. Atau kalau gue bilang follow your bliss di sini, lebih mengikuti apa yang membuat kamu happy, apa yang membuat kamu semangat. Karena kalau gue bilang, di sini ada kartu Four of Cups. Kartu Four of Cups ini lebih ke arah kalau ada yang membuat kamu tidak happy. Pilihan-pilihan yang datang ke kamu belum tentu semuanya akan mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan sesuatu yang struck di hati kamu. Tapi follow your bliss lebih ke arah kalian gak harus kok untuk memilih ini lebih ke arah kalian melihat mana yang membuat kalian itu excited, mana yang membuat kalian itu happy, mana pekerjaan yang membuat kalian itu tidak bosan. Dan di sini ada Ace of Pentacles, artinya ada kesempatan yang baru ini mendatangkan atau sangat bisa mendatangkan finansial yang sangat-sangat lebih. Dan ini sangat berkaitan tentang Nine of Pentacles ini. 1 tahun ke depan itu lebih ke arah kalau karir kamu dimulai untuk kemajuan pribadi kamu serta usaha kamu untuk kemajuan pribadi kamu, maka nanti akan ada kesempatan yang terbuka untuk kamu lebih bisa explore pribadi kamu ini, dan kesempatan ini bisa benar-benar mendatangkan finansial yang sangat baik. Terutama kartu Six of Wands upright yang artinya akan ada hasil yang sangat berlimpah dari usaha-usaha kamu di 1 tahun ke depan. Terutama di sini juga ada kartu Watching Clouds ya, yang artinya lie back, rest, and relax, yang artinya semuanya akan dimudahkan, semuanya akan menjadi lebih baik, hasilnya juga akan baik. Jadi kayak kamu udah tinggal terima hasilnya saja dari apa yang kalian kerjakan selama 1 tahun ini. Dan Discovering the Truth ini lebih ke arah informasi atau pilihan-pilihan tadi yang kalian dapatkan. Ada suatu kebenaran yang akan terbuka. Kebenaran yang akan terbuka ini membawa kamu untuk memilih jalan lain. Atau kalau gue bilang untuk melihat sesuatu dengan pandangan yang berbeda. Mungkin kamu akan ada yang namanya spiritual awakening di 1 tahun ini. Dan itulah yang bisa menjadi pemicu finansial kamu itu lebih baik lagi. Serta di sini ada kartu The Emperor. Kartu The Emperor adalah seseorang yang sebenarnya out of the box, tidak bisa diterka-terka. Pemilihan keputusannya bukan yang standar, tapi extraordinary, yang dimana tidak banyak orang bisa menerka keputusannya. Jadilah orang seperti The Emperor ini, artinya keluar dari jalur atau keluar dari batasan yang selama ini mungkin kamu tidak sadar, kamu bangun, atau yang orang tua kamu haruskan seperti ini, lingkungan kamu haruskan seperti ini lebih ke arah out of the box. Coba lihat bahwa pilihan yang datang ke kamu itu tidak harus diambil, tapi tentunya pasti ada kesempatan yang mana pekerjaan kamu itu akan mendatangkan kebahagiaan, dan juga tentunya finansial yang lebih. Oke, next card. Next card ada kartu Dream and Journey. Kartu ini lebih ke arah punya mimpi. Kalau kamu belum punya mimpi, tulis di kertas, tulis di buku, catat mimpi kamu apa. Dan mimpi kamu itu sekali lagi harus berdasarkan apa yang membuat kamu bahagia, apa yang membuat kamu happy dan tidak bosan.
Serta ada kartu Sage, be devoted and committed. Ini juga lebih dibilang kalau kamu sudah punya impian ini, kalau kamu tahu apa yang membuat kamu happy, ini lebih tentang komitmen. Dan lebih juga tentang kalian memperdalam ilmu yang kalian butuhkan. Contohnya kalau kalian ingin jadi content creator, kalian ingin jadi content creator YouTube, ya otomatis harus punya skill yang harus kalian asah. Harus punya ilmu yang harus kalian asah, entah itu editing, entah itu pengambilan foto, tapi memang harus ada yang dieksplor. Dan inilah yang nantinya akan membawa juga spark atau kebahagiaan itu datang ke hidup kalian. Makanya 1 tahun ke depan lebih lihat kamu happy dengan pekerjaan yang mana. Walaupun gue tahu banyak dari kita yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi ini lebih ke arah membuka jalan. Kalau kamu punya suatu kesempatan untuk explore lebih 1 jam dari kehidupan kamu, dari rutinitas kamu, itu akan sangat membantu progres kamu. Karena 6 of Wands ini tidak bisa jalan kalau tidak ada usaha. Jadi victory ini harus jalan jika usahanya juga jalan. Oke, next card. Oke, ada kartu Max All, Insight, Wisdom, Foresight, dan juga Messenger. Buat kamu yang senang nulis atau senang gunakan sesuatu untuk mengabarkan pesan kepada seseorang, mungkin juga bisa tarot, atau mungkin juga bisa oracle, atau novel, atau apapun, ini dibilang kalau itu menjadi hal yang sangat bisa untuk kamu lakukan ya. Terutama insight kamu jalan, wisdom kamu jalan, dan dari situlah alam semesta juga akan membantu kamu. Karena sekali lagi, salah satu yang bisa membuat kamu untuk sukses itu adalah give and take. Kalau kamu memberikan, maka juga nanti akan ada yang datang ke kamu. Tapi tentunya harus dengan tulus ya. Serta ada kartu Fairy Run, Spontaneity, Fervency, Support, dan juga The Muse. Kartu Fairy Run ini lebih dibilang kalau sometimes ada ide yang tidak datang dengan planning, datang begitu saja, dan ini lebih dibilang kalau kamu punya ide yang spontan, nggak masalah, dan ide itu mungkin bisa menjadi sebuah hasil yang sangat kreatif atau bisa juga menjadi arahan untuk kamu. Tapi walaupun hanya datang sekejap dalam 5 menit dan bukan dari pencarian, bukan dari mencari insight dan hanya datang begitu saja, ini dibilang kalau memang sesuatu yang muncul dalam pikiran kamu secara tiba-tiba itu bisa menjadi suatu arahan yang diberikan oleh alam semesta. Oke, next card. Ada kartu Outdoors dan juga Sensitivity. Buat kamu yang empath, ini bisa lebih ke arah channeling ya. Empath itu lebih ke arah kalau kamu bisa merasakan feeling orang lain secara lebih mendalam dan bisa lebih peka. Kepekaan ini coba bisa kamu explore supaya orang lain yang tidak tahu tentang perasaan tersebut, tentang feeling tersebut, bisa juga merasakannya. Makanya ini juga tadi gue bilang, kalau kamu ingin nulis novel, kamu ingin memberitahukan kepada alam semesta, kepada lingkungan kamu, ada sesuatu yang bisa merubah orang menjadi lebih baik dengan perasaan, dengan kepekaan, itu jawabannya yes, jawabannya bisa, karena memang sensitivity di sini juga bisa menjadi poin utama atau juga bisa menjadi akar dari sebuah pekerjaan yang kamu lakukan. Dan mengutamakan sensitivity, mengutamakan perasaan orang lain, ini nantinya bisa kalian ungkapkan mungkin dengan karya kreativitas apapun itu bentuknya. Dan juga ada kartu Outdoors. Kartu Outdoors di sini buat kamu yang lagi bingung apakah kamu harus jalan, planning kamu harus jalan. Ini lebih ke arah coba kalian explore dulu, keluar, lihat alam dan dapatkan sesuatu yang positif. Atau pikiran kalian lebih terbuka. Coba di sini kalian bisa cari walking meditasi.
atau meditasi saat kalian berjalan, itu mungkin akan sangat membantu kamu untuk bisa berpikir lebih jernih, terutama jika kamu yang ingin memutuskan sesuatu. Oke, so sebelum gue ambil satu kartu tarot terakhir, gue bakal ambil kartu Life Purpose Oracle untuk tahu sebenarnya apa sih yang bisa membantu kamu di kehidupan kamu atau di tujuan hidup kamu, dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk kamu. Ada kartu Healer dan juga ada kartu Family. Buat kamu, mungkin kamu tidak sadari kamu itu bisa menjadi healing untuk orang lain. Kamu bisa menjadi healing untuk orang lain. Kamu bisa menjadi tempat di mana orang lain itu mengeluarkan keluh kesah. Mungkin kalau kamu yang ingin berperan sebagai seseorang yang bisa memberikan insight, bisa memberikan wisdom, ini lebih ke arah yes, jawabannya kamu punya kemampuan itu. Dan family di sini itu lebih dibilang kalau misalnya kamu itu adalah orang yang membawa semangat di keluarga kamu. Kamu mungkin sekarang, sebagian dari kamu gue baca juga tidak terlalu dianggap oleh keluarga kamu, tapi bukan berarti ketika kamu merubah hidup kamu ini, akan ada independen dalam diri kamu ini, serta kemenangan dalam diri kamu ini, itu pandangan mereka juga akan berubah. Dalam artian, bukan pandangan yang negatif, tapi ini lebih kepada mereka juga ikut semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya, healer di sini juga salah satunya adalah healer untuk orang-orang di sekitar kamu, dan yang paling dekat adalah keluarga kamu. Oke, gue bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Oke, ada kartu Judgment dan ada kartu Two of Pentacles Reverse. Kartu Judgment Reverse ini lebih ke arah karma. Kalau gue bicara tentang give and take yang tadi gue katakan, kartu Judgment ini lebih mengarahkan kalau misalnya coba dulu aja. Jangan terlalu mikir apa yang akan kalian dapatkan atau imbalan apa yang bisa kalian dapatkan, tapi coba dulu aja karena itu nanti akan membuka opportunity, kesempatan untuk kamu melakukan banyak hal. Two of Pentacles Reverse. Two of Pentacles Reverse ini juga lebih dikatakan fokus terhadap apa yang harus kamu lakukan, terhadap planning kamu. Karena kalau kamu kebanyakan pekerjaan yang ada, kalau gue baca di sini yang nantinya itu justru lebih berantakan. Fokus terhadap apa yang harus kamu lakukan, dan tidak harus kamu memilih pilihan yang ada, tapi lebih kepada fokus yang mana membuat kamu happy, pekerjaan yang mana membuat kamu bahagia. Oke, so sampai di sini aja pembacaan kartu untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu Fog In, Go Slow and Take Time. Gue bakal buka kartu tarot dulu, tapi seperti biasa, sebagian kartu gue bakal buka secara bersama-sama. Untuk grup keempat, grup terakhir. Untuk grup keempat, grup terakhir, ada kartu Ten of Cups, oke. Ada kartu Seven of Cups Reverse atau Swords Reverse. Ada kartu Knight of Swords Reverse. Ada kartu Six of Pentacles. Dan satu kartu lagi. Ada kartu Four of Cups. Oke, next card. Next card ada kartu Traveling Lightly. Dan satu kartu lagi. Ada kartu Choosing Your Path. All is Possible. Oke. Grup keempat, gue mau ngasih tahu tentang kartu yang pertama kali kamu ambil. Di sini ada kartu Go Slow dan Take Time. Kartu Go Slow dan Take Time ini lebih ke arah kalau kalian melakukan sesuatu itu jangan terlalu diburu-buru, tapi lebih ke arah nikmati prosesnya, karena dari proses itu akan mendapatkan atau kalian akan mendapatkan
sesuatu hal yang tidak kalian duga, entah itu insight, entah itu mungkin adalah opportunity atau kesempatan yang kalian lihat. Karena kalau kalian terlalu terburu-buru, sometimes kesempatan yang akan datang ke kalian itu tidak bisa kalian lihat atau kalian lewati, karena memang jalannya juga cepat. Dan di sini gue mau ngasih tahu tentang kartu Ten of Cups. Kartu Ten of Cups ini lebih ke arah kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, tujuan yang paling baik itu adalah untuk kebahagiaan bersama, untuk kebahagiaan orang-orang di dekat kalian, orang tua kalian, atau saudara kalian, dan jangan pernah lupakan itu. Karena kalau gue baca, karir kamu ke depannya akan juga membawa perubahan yang besar dalam keluarga kamu. Dan di sini gue mau ngasih tahu tentang kartu Knight of Swords Reverse. Kartu Knight of Swords Reverse ini adalah tentang seseorang yang sangat-sangat terburu-buru atau waktunya sangat singkat dalam menjalankan sesuatu atau justru malah dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi ini datangnya reverse, makanya dibilang jangan buru-buru mengambil keputusan yang mana keputusan itu baru kamu mungkin pikirkan 1 hari, 2 hari, atau keputusan yang mungkin baru saja kamu lihat. Karena kalau gue baca di sini, ada tawaran atau ada sebuah kesempatan yang datang ke kamu tapi tidak struck di hati, tapi kamu harus ambil keputusan. Di sini dibilang jangan buru-buru ambil ini karena masih ada hal lain yang bisa kamu lihat. Dan all is possible, everything is possible. Choosing your path, kamu yang menentukan langkah kamu yang menentukan segala macam bentuk karir yang kamu inginkan di kehidupan kamu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kamu, terutama orang-orang di sekeliling kamu yang mungkin menyodorkan lebih baik kamu ambil jurusan ini buat kamu yang masih kuliah, atau lebih baik kamu bekerja sebagai seseorang yang seperti ini. Itu juga lebih ke arah untuk kalian terima aja, tapi nggak usah kalian lakukan. Dan di sini ada kartu Eight of Swords Reverse, artinya sesuatu yang membelenggu kalian untuk mengambil keputusan atau untuk berkembang, ini akan kalian lepaskan dan kalian akan sadari itu bahwa kalianlah yang bisa menentukan jalan kalian. Kalianlah yang bisa menentukan bahwa semuanya adalah memungkinkan kalau kamu lakukan. Makanya Seven of Cups Reverse ini dibilang 1 tahun ke depan, coba kalian lebih refleksi lagi. Kalian itu sebenarnya ingin apa? Sudahkah mempunyai impian atau goal yang memang sesuai dengan kamu, bukan dengan orang lain? Walaupun tujuannya mungkin sebagian dari kamu itu adalah untuk membahagiakan keluarga atau orang-orang di sekitar kamu, tapi apakah goal kamu itu benar-benar datang dari hati kamu atau memang karena paksaan dari kebutuhan-kebutuhan yang memang kamu inginkan untuk membahagiakan orang di sekeliling kamu? Karena kalau gue baca di sini, goal kamu itu juga sometimes mungkin akan agak naik turun ya. Kadang-kadang kamu ingin goal seperti ini, tapi di sisi lain kamu juga mau yang seperti ini. Makanya ini lebih dibilang fokus untuk pilihlah goal kamu sendiri, tujuan hidup kamu sendiri, kamu pilihlah. Dan kamu itu harus fokus ke satu goal, dimana goal itu kamu yang menentukan, bukan dari orang lain. Dan ini juga gue mau kasih tahu tentang kartu Six of Pentacles. Kartu Six of Pentacles ini juga bisa buat kamu, ini buat kamu yang punya finansial lebih, ini harus kamu berikan juga kepada orang lain. Karena ingat, dalam rezeki kamu ada juga rezeki orang lain. Kalau kamu tidak keluarkan itu, ya nantinya pasti itu akan keluar sendiri. Dan makanya Six of Pentacles ini lebih dibilang kalau kamu punya rezeki lebih, ya berikanlah lebih. Dan dari kartu ini itu juga mau dikasih tahu finansial kamu di 1 tahun ke depan itu akan sangat-sangat baik, karena kamu punya kemampuan untuk memberikan lebih kepada orang lain. Dan di sini ada kartu Traveling Lightly, Simplify Your Life. Jangan terlalu ribet. Gak usah mikir yang ribet-ribet. Gak usah mikir yang, aduh gimana ke depan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Karena sesuatu akan berubah. Lingkungan kamu nantinya akan berubah. Dan perkembangan itu juga akan berubah. 2 tahun, 3 tahun ke depan itu belum tentu akan datang hal yang sama.
Makanya lebih dibilang kalau ini lebih ke sekarang aja. Jadi nggak usah kalian mikirin 2 tahun, 3 tahun ke depan itu seperti apa. Tapi 1 tahun ke depan ini, apa yang bisa kalian lakukan dan jalan apa yang akan kalian ambil. Oke, gue bakal ambil kartu berikutnya. Ada kartu High Fresh, Intent and Greed. Dan juga ada kartu Sea Wolf, Unless the Wild Within. Gini, ini lebih ke arah kalau kamu adalah sosok yang kreatif. Dan kalau gue baca juga, sebagian dari kamu adalah orang yang sangat kreatif. Gunakan kreativitas kamu dan buat sesuatu yang dimana itu datang dari ide kamu. Dan juga kartu High Fresh, kartu Intent and Greed ini lebih ke arah do something. Lakukan sesuatu. Daripada kamu hanya planning goal-goal kamu yang mungkin berubah, yang mungkin kamu ingin goal ini sementara, tapi kamu juga ingin goal ini, yang mungkin nanti akan berubah sejalan ini dalam 1 tahun, ini lebih ke arah do something, lakukan sesuatu, karena dari perlakuan kamu terhadap kegiatan kamu yang berhubungan dengan finansial, ini nanti yang akan membuka kesempatan. Jadi tidak harus memilih, tidak harus planning, tapi lebih ke arah spontan atau kalian lakukan dulu. Oke, next card. Ada kartu Giant Panda, Innocence, Gentleness, Harmony, dan juga Balance. Dan ada kartu Gecko, Synchronicity, Optimism, Truth, dan juga Mobility. Oke, grup keempat. Kartu Giant Panda ini lebih ke arah gentleness, harmony, dan juga balance. Jangan kalian gunakan emosi kalian yang naik turun, dan ini memang akan terjadi 1 tahun ke depan. Jangan kalian gunakan hal itu, karena ingat yang paling bisa membantu progres kamu di sini adalah Ten of Cups ini, yang artinya ada keseimbangan, ada balance, ada harmoni, ada keharmonisan kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Dan ini juga bisa lebih ke arah menahan diri dan juga toleransi. Dan kartu Giant Panda ini juga berkaitan tentang keseimbangan yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan berbagai banyak pekerjaan, tapi kamunya yang makin lama makin merosot, kesehatan kamu merosot, itu artinya ada yang tidak seimbang. Jadi lebih diperhatikan. Dan kartu Gecko adalah kartu tentang kebenaran, dan juga kartu tentang optimisme, dan juga synchronicity, kembali ke balance. Kalau kamu melakukan ini, ya harus sinkron, harus pasti, dan ingat, jangan terlalu terburu-buru, merubah planning, terburu-buru melakukan sesuatu hal, karena kalau gue baca, banyak perubahan yang datang di planning kamu ini. Oke, next card. Ada kartu Indigo and Crystal Shield. Oke, ada kartu Passion. Kartu Indigo and Crystal Children ini lebih dikatakan kalau kamu itu sebenarnya adalah orang yang peka, orang yang punya kemampuan lebih, terutama mungkin dalam hal sensitivity, atau orang yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama orang yang punya pengalaman lebih rendah dari kamu atau pengalamannya lebih tidak setinggi kamu, itu kamu bisa memberikan sesuatu. Dan ini juga lebih ke arah pengajaran atau bisa menolong orang lain. Coba kalian gunakan itu, kemampuan kalian itu di planning kalian. Dan di sini ada kartu passion. Kartu passion di sini artinya trust your passion, follow your passion. Dan ini lebih ke arah lakukan sesuatu. Sekali lagi, lakukan sesuatu ketimbang planning. Walaupun kamu dianjurkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, jangan merasa sesuatu yang seharusnya butuh proses. Tapi kalau tidak ada prosesnya, kamu terlalu dicepat-cepatin, yang kamu lakukan harusnya 10 langkah, kamu lakukan 5 langkah, itu ya nantinya sampai akhir akan banyak perubahan atau tidak sesuai dengan keinginan kamu. Makanya do something itu harus benar-benar lakukan sesuatu, passion kamu dari diri kamu, gunakan kreativitas kamu tapi secara bertahap. Oke, sebelum gue ambil satu kartu tarot terakhir, gue bakal ambil kartu Oracle Life Purpose.
Dan ini bisa menjadi pertimbangan kamu. Oke, ada kartu options. Satu kartu lagi. Oke, gue bakal ambil yang paling atas. Ada kartu protected. Kalau kamu ingin merubah karir kamu atau jalur di mana kamu bekerja, tipe pekerjaan kamu, jawabannya itu adalah langkah yang bisa memungkinkan. Karena dari kartu protected ini, itu dibilang kalau memang sudah waktunya kamu keluar dari comfort zone kamu atau zona di mana kamu berada saat ini, 1 tahun ke depan, maka kamu harus keluar. Dan protected ini dibilang juga kalau semuanya itu akan berakhir baik dan kamu akan aman, you're safe, dan kamu akan mendapat banyak support yang tidak terduga. Di sini ada option di sini hampir sama dengan kartu Four of Cups ya. Artinya banyak banget possibilities karir yang bisa kamu ambil. Tapi sekali lagi, jangan ambil sesuatu secara terburu-buru atau kalau kalian sudah pasti ingin melakukan ini, ikuti langkah yang tepat. Jangan mengambil langkah pintas. Karena langkah pintas tersebut tidak akan membuahkan sesuatu sesuai dengan harapan kamu. Oke. Gue bakal buka satu kartu tarot terakhir buat kamu, grup 4, tentang karir dan finansial di 1 tahun ke depan. Di sini ada kartu Eight of Cups Reverse. Kartu Eight of Cups Reverse ini lebih dibilang, kalau kamu sudah harusnya pindah, ya kamu harus pindah. Tapi Eight of Cups Reverse ini juga mau dikasih tahu kalau misalnya kamu meninggalkan sesuatu di belakang, tapi sebenarnya di belakang itu juga sometimes masih ada yang bisa kamu ambil sebagai hal yang berharga. Sebagai hal-hal yang berharga, dan itulah yang harus kalian perhatikan. Ini kalau gue baca mungkin kamu adalah orang yang suka bisnis. Kalau kamu pindah dari bisnis 1 ke bisnis 2, kalian jangan tinggalkan begitu saja, tapi ambil mana yang bisa kalian ambil. Entah itu ide produknya, entah itu ide apapun, tapi jangan langsung ditutup buku begitu saja. Ini lebih ke arah mengembangkan kalau kamu sudah punya base-nya, kalau kamu sudah punya yang kamu jalankan itu. Tapi tentunya segala sesuatu itu tergantung dari kamu ya, dan tetap ikuti kata hati kamu dan kreativitas kamu. Dan buat kamu yang merasa pembacaan ini tidak resonate, seperti biasa kalian boleh pilih grup lain. Dan kalau gitu gue bakal akhiri aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini membawakan hasil yang positif. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!